Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dan pembudidaya ikan sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruangan Google Meet kita ataupun yang menontonnya dari YouTube ataupun web-web lainnya. Perkenalkan, saya Muhammad Adra Wijaya, penyuluh perikanan lapangan yang ditugaskan di wilayah ini. Di wilayah yang tepatnya di daerah yang minim dengan perairan. Ya, minim dengan perairan, namun masyarakat lokal memiliki minat dan tekad untuk melakukan budidaya perikanan. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah inovasi yang sangat menarik dan menguntungkan, yaitu tentang sukses budidaya lele dengan sistem bioflok. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membagikan sedikit semangat untuk kita semua. Inovasi perikanan bukan hanya tentang teknologi, tapi cara baru mengelola alam untuk kesejahteraan pembudidaya. Jadi mari kita sama-sama belajar cara baru ini agar hasil panen Bapak dan Ibu bisa jauh lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang bertanya, apa sih sebenarnya bioflok itu? Sederhananya, bioflok itu sistem budidaya yang memanfaatkan bakteri baik. Bakteri itu kita pelihara di dalam kolam, tugasnya memakan sisa kotoran ikan, terus sisa pakan, pokoknya kotoran-kotoran sisa-sisa dari limbah perikanan tersebut, itu yang menjadi makanan bagi bakterinya. Nah, kotoran tadi akan diolah oleh bakteri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang kita sebut flok. Nah, hebatnya, flok ini bergizi tinggi dan bisa dimakan lagi oleh ikan lele kita. Jadi, limbah yang tadinya racun berubah menjadi pakan gratis buat ikan-ikan kita, sehingga kita dapat menghemat pengeluaran untuk pakan, untuk pokoknya akan memangkas anggaran cukup signifikan dengan adanya kehadiran bioflok tersebut. Lalu, kenapa Bapak Ibu itu harus mencoba sistem ini? Saya beri 3 alasan. Yang pertama itu, Bapak Ibu dapat menghemat air, karena Bapak Ibu itu tidak perlu repot sering-sering kuras kolam karena airnya sudah dijernihkan oleh bakteri. Yang kedua itu, padat tebarnya tinggi. Jadi Bapak Ibu itu walaupun lahannya, pekarangan rumahnya atau apapun itu sempit, kolam bioflok ini bisa menampung lele 10 kali lipat lebih banyak dari kolam biasanya. Terus untuk yang ketiga itu ramah lingkungan. Air buangannya tidak berbau busuk, jadi tidak akan dimarahi tetangga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan yang biasanya lele itu memiliki bau yang tidak sedap dari hasil sisa-sisa limbahnya itu, karena itu sudah diuraikan oleh bakteri-bakteri yang kita sebutkan tadi. Baik, selanjutnya. Baiklah, kita akan menjelaskan gimana cara mulainya secara bertahap. Yang pertama itu, kita bisa siapkan kolam bundar, dan yang paling penting, pasang mesin aerator atau pembuat gelembung oksigen untuk ikan dapat bernafas. Yang kedua, kita tumbuhkan dulu vlognya dengan memasukkan probiotik bakteri dan tetes tebu ke dalam airnya secara bertahap gitu. Teteskan secara bertahap. Lalu setelah airnya siap, vlognya sudah kita masukkan, sudah jadi gitu. Baru kita tebar benih lele yang sehat. Pilah dulu, pastikan lelenya dalam keadaan baik agar tidak terjadi banyaknya kematian ikannya nanti. Terus selanjutnya tinggal pemeliharaan harian yang rutin. Ya, jadi ya seperti biasa, kayak pemberian pakan, pengecekan suhu nanti setelah itu. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di masa pemeliharaan ini ada 2 kunci sukses yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama itu manajemen pakan. Kasih makan ikan jangan sampai terlalu kenyang. Sisakan sedikit rasa lapar agar ikan mau memakan vlog yang ada di air. Terus, kalau pakan berlebih, airnya itu akan rusak dan akan
apa ya, vlog-vlog yang tadi telah kita tebar itu, hasil vlognya tadi itu langsung bisa apa ya, rusak, dan itu akan malah membuat lele-lele kita tadi bukannya tambah sehat, tambah banyak makan, tapi malah bisa menjadi racun bagi ikan lele kita tersebut. Terus yang selanjutnya, kalau yang kedua itu aeratornya atau gelombang oksigen itu harus hidup selama 24 jam. Jangan sampai mati. Kalau mati bisa-bisa nanti ikannya tidak bisa bernafas, otomatis dia mengap-mengap ke atas itu loh ibu-ibu, bapak-bapak. Dan itu dapat menyebabkan juga kematian bagi ikan karena tidak bisa bernafas dan ya itu bakterinya tadi. Bakteri kita itu makhluk hidup, mereka juga butuh oksigen. Jadi ya karena dia nggak bisa bernafas, otomatis dia jadi mati dan itu akan meracuni ikan-ikan kita. Terus kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di grafik ini, kenapa saya sangat merekomendasikan bioflok. Kalau kolam terpal biasa 1 meter kubik air hanya bisa diisi 100 sampai 200 ikan lele. Tapi dengan bioflok lahan yang sama, yaitu 1 meter kubik itu, kalau kita gunakan sistem bioflok, kita bisa mengisi 500 sampai 1000 ekor ikan lele. Hasil panen Bapak Ibu bisa naik berkali lipat dan mendapatkan keuntungan yang lebih optimal dengan lahan yang sempit dan ukuran kolam yang sama, tapi keuntungannya berbeda. Terus selanjutnya, target kita bukan cuma ikan banyak, tapi ikannya hidup semua. Dengan perawatan yang disiplin sesuai SOP, tadi tingkat kehidupan atau survival rate lele kita bisa menyentuh angka 90%. Kerugian karena ikan mati bisa ditekan seminimal mungkin. Dan itu salah satu keuntungannya karena ya kalau biasanya itu dulu saya pernah coba sebelumnya itu menggunakan kolam terpal biasa tanpa bioflok, sistem bioflok. Itu awalnya saya misalnya saya masukkan 100%, saya cuma bisa memanen itu maksimal 70 sampai 80%. Tapi dengan ini kita bisa dengan sistem bioflok ini kita dapat meningkatkan kemungkinan tersebut naik menjadi 90%. Dan selanjutnya, mana sih kursornya? Sebagai penutup dari saya sebelum kita diskusi, ini ada sedikit tips rahasia sukses di lapangan. Yang pertama itu, karena oksigen harus 24 jam, Bapak Ibu harus menyediakan genset buat jaga-jaga agar lampunya tidak mati ketika misalnya PLN mati listrik oleh PLN. Biar ikan-ikan Bapak Ibu itu tidak mati massal karena aeratornya yang mati itu. Soalnya itu dulu pernah kejadian juga saya pas awal-awal mencoba. Saya tidak memiliki genset, saya masih pemula. Jadi saya hanya mencoba-coba gitu aja, tapi ketika itu aerator saya mati karena ya token listrik saya habis saat itu. Nah, oleh karena itu ya mau gimana, untung waktu itu saya cuma mencoba berapa ekor sedikit, jadi kerugian saya tidak terlalu besar, tapi saya belajar dari sana. Terus yang kedua, puaskan ikan seminggu sekali supaya mereka makan vlognya, kayak ya gitulah, beli makan ikan lele itu puas sekali seminggu gitu loh, biar pas di hari-hari biasanya itu mereka mau makan vlognya gitu. Terus untuk yang ketiga, lakukan sortir ukuran lelenya supaya tidak ada yang lele-lele itu yang saling makan jadi kanibal gitu, karena perbedaan ukuran mereka. Kan lele itu kalau lapar ya jadinya akhirnya kanibal gitu, karena ya itulah sikap alaminya mereka mungkin memakan yang lemah. Dan yang terakhir, rajin-rajin mencatat pengeluaran pakan dan kondisi air setiap hari supaya nggak boncos gitu aja, duitnya nggak tahu pergi kemana. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, karena hari ini teman-teman saya tidak bisa
hadir dalam meeting ini. Jadi ada teman saya yang bertanya seperti ini. Dia mau bertanya, tadi kan kamu bilang mesin gelembung aerator itu harus nyala 24 jam. Nah, kalau tiba-tiba di desa saya mati lampu dan saya belum punya genset, ikan saya langsung mati semua tidak, Pak? Atau ada pertolongan pertamanya? Baik, dari hal tersebut kita bisa beri jawaban. Pertanyaan yang sangat bagus dan saling realistis di lapangan. Kalau listrik mati, bakteri pembentuk vlog bisa mati dan air akan cepat bau. Ikan pun kekurangan oksigen. Pertolongan pertamanya, kalian bisa segera kurangi air kolam sekitar 30% untuk mengurangi mengurangi beban oksigen di dalam air. Selain itu, jangan beri pakan sama sekali sampai listrik menyala. Ikan yang kenyang butuh lebih banyak oksigen, tapi ya untuk jangka panjang dan demi keamanan investasi, genset kecil itu tetap wajib diusahakan ya, biar buat jaga-jaga, biar nggak rugi lagi gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari teman saya itu, dulu teman saya pernah coba bioflok, tapi airnya malah bau busuk menyengat padahal aeratornya nyala terus. Kira-kira salahnya di mana ya, dan cara mengatasinya bagaimana? Baik, untuk masalah kasus seperti ini udah sering banget terjadi. Saya juga pernah dulu mengalami airnya berbau busuk. Itu tandanya bakteri baik di biofloknya mati atau kalah. Penyebab utamanya hampir selalu karena overfeeding atau terlalu banyak kasih makan ikan, sehingga sisa pakan membusuk di dasar kolam. Cara mengatasinya itu kita cukup memuaskan ikan itu memberi makan banyak, itu kayak ya sehari sampai 2 hari aja. Ya kemudian buang sedikit endapan air dari keran pembuangan bawah kolam. Setelah itu aplikasikan ulang probiotik dan molase ke dalam air supaya bakteri baiknya tumbuh kembali. Tetesnya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Dan terus selanjutnya ada satu lagi pertanyaan dari teman saya. Saya tertarik nih, tapi kan lele bioflok ini panennya padat banget, bisa ribuan ekor di lahan sempit. Nah, pas panen melimpah, jualannya susah tidak ya ke pasarnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini poin yang sangat penting dalam berbisnis. Keunggulan ikan lele hasil sistem bioflok itu dagingnya lebih padat, lebih bersih, tidak bau lumpur. Jadi kualitasnya di atas lele kolam tanah biasa lah. Jadi trik pemasarannya itu kita jangan hanya bergantung pada tengkulak. Kita bisa tawarkan langsung ke pasar, ke catering, warung pecel lele besar, atau bahkan diolah menjadi frozen food seperti nugget lele gitu, atau apa gitu sejenisnya. Terus untuk kedepannya kami dari penyuluh juga akan membantu menjembatani kemitraan pemasaran untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya. Oke nih, ada. Kalau saya mau mulai buat satu kolam bundar lengkap dengan mesinnya itu, butuh modal berapa kira-kira? Mahal tidak untuk ukuran kami yang baru mau mencoba? Baik, untuk teman-teman sekalian yang baru ingin mencoba, saya sarankan mulai dengan 1 atau 2 kolam terpal bundar ukuran diameter 2-3 meter saja dulu. Modalnya sangat ya, nggak mahal-mahal banget kok, murah, sumpah. Untuk satu paket lengkap terpal, rangkaian besi, worm mesh, paralon, pembuangan, dan mesin aerator yang kecil aja itu kira-kira butuh sekitar 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Masih terjangkau lah ya kan. Terus ini adalah investasi aset yang bisa dipakai bertahun-tahun, nggak cuma sekali 2 kali doang. Kalau sekali 2 kali doang ya masuk mahal kalau segini kan. Tapi ini ya bisa dipakai berkali-kali, dan modal ini bisa cepat kembali karena siklus panen lele ini singkat, hanya sekitar 2,3 sampai 3 bulan saja itu sudah balik modal. Saya jamin lah kalau kamu berhasil dalam pengembangbiakannya. Oke, cukup sekian saja ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu para pencari cuan untuk mencoba melakukan bioflok lele tersebut.
Baiklah, hanya sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.